Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Alamsyah dengan NIM 251011077. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai jika flip-flop, D flip-flop, dan T flip-flop, dan juga mensimulasikannya di software Proteus. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan jika flip-flop. Jadi, jika flip-flop adalah flip-flop yang memiliki dua input, yaitu input J dan K, dan juga flip-flop memiliki sinyal clock. Fungsi jika flip-flop ini sebenarnya gabungan dari SR flip-flop, akan tetapi sudah tidak memiliki kondisi terlarang. Jadi kalau J dan K nya itu sama-sama satu, tidak flip-flopnya itu akan terjadi toggle atau outputnya akan berubah-ubah. Langsung saja kita akan buat simulasinya di Proteus. Komponen yang dibutuhkan itu adalah 74LS73, logic state, logic probe, dan clock. Oke. Cara pembuatan rangkaiannya itu yang pertama kita letakkan jika flip-flopnya, kemudian kita sambungkan logic state-nya ke input J, ke input K, dan input R. Kemudian kita sambungkan. Oke, pada pin R-nya ini nilainya itu harus 1 agar logika flip-flopnya berjalan dan tidak mengalami error. Setelah itu kita tambahkan clock. Kita sambung ke pin clock, yaitu di sini. Nah, yang terakhir logic probe-nya sebagai output Q dan Q bar. Sambung ke pin Q dan Q bar-nya. Oke. Setelah seperti ini kita akan menjalankan simulasinya dengan beberapa kondisi tertentu. Nah, berdasarkan tabel kebenaran, kondisi pertama itu Y-nya sama dengan 0 dan K-nya sama dengan 0. Nah, kita akan mulai dan melihat hasil outputnya itu. Nah, output Q-nya itu adalah 0. Kondisi ini tidak berubah atau bisa dibilang hold. Pada kondisi kedua, itu J-nya sama dengan 0 dan K-nya sama dengan 1. Nah, jika kita play, output Q-nya akan menjadi 1. Nah, kondisi ini berdasarkan tabel kebenaran disebut sebagai reset. Kemudian jika J-nya sama dengan 1 dan K-nya sama dengan 0, maka outputnya jadi Q. Maka output Q-nya itu adalah 1. Kondisi ini disebut sebagai set. Kemudian jika J-nya sama dengan 0 dan K-nya sama dengan 1, maka output Q-nya itu sama dengan 0. Nah, kondisi ini baru disebut sebagai reset. Oke. Nah, yang terakhir itu jika J-nya sama dengan 1 dan K-nya sama dengan 1, maka outputnya itu adalah output Q dan Q bar itu berubah-ubah. Nah, kondisi ini dikatakan sebagai toggle. Nah, berdasarkan tabel kebenaran, mungkin itu saja sedikit simulasi mengenai flip-flop JK. Selanjutnya kita berpindah ke flip-flop D atau D flip-flop. Oke, lanjut ke D flip-flop.
Jadi D flip-flop itu mempunyai satu masukan data yaitu D dan output yaitu Q, dan outputnya ini akan mengikuti keadaan input D pada saat sinyal clock aktif. Nah, flip-flop ini banyak digunakan pada register sebagai penyimpan data 1 bit. Nah, langsung saja kita buat rangkaiannya. Jadi komponen yang dibutuhkan itu adalah clock, DTFF ini sebagai D flip-flopnya, kemudian logic probe sebagai output Q dan Q barnya, dan terakhir itu logic toggle. Nah, langsung saja kita ke pembuatannya. Pertama kita taruh DTFF-nya dulu atau D flip-flopnya. Kemudian tambahkan inputnya atau logic toggle-nya dan sambungkan ke pin D. Setelah itu kita tambahkan clock dan sambungkan ke pin clocknya. Dan terakhir kita tambahkan output Q dan Q barnya. Setelah itu kita sambungkan. Nah, setelah seperti ini kita akan memulai simulasinya berdasarkan kondisi tertentu sesuai dengan tabel kebenaran. Nah, pada kondisi pertama itu D nya sama dengan 0. Nah, saat kita play, outputnya itu adalah 0. Nah, sesuai dengan tabel kebenaran tadi. Nah, outputnya itu akan mengikuti dengan input atau nilai D nya. Nah, sama seperti di sini. Kemudian jika kita ubah input D nya menjadi 1, ini jika kita play, nah outputnya juga akan ikut berubah. Output Q nya itu berubah menjadi 1 sesuai dengan yang dikatakan dengan tabel kebenaran. Mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai flip-flop D. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang terakhir, yaitu T flip-flop. Nah, T flip-flop itu merupakan bentuk sederhana dari flip-flop JK dengan J dan K nya itu dihubungkan bersama sebagai masukan T. Bila T nya sama dengan 1, maka flip-flop akan beralih keadaan setiap kali menerima pulse clock atau toggle. Nah, jadi outputnya itu akan berubah-ubah sama seperti kondisi toggle, yang dimana output Q dan Q barnya itu berubah dari 1 menjadi 0 dan berulang. Nah, tabel kebenarannya itu seperti ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.